Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ail majazu wan naqlu al ma'lumu min dzikri kullin minal haqiqati syar'iyyati wal 'urfiyyati khilaful asli ay ar-rajihi. Fa idza tamala lafdhun ma'nahul haqiqi wal majazi wal manqula anhu wa ilaihi fal aslu hamluhu 'alal haqiqi li'adamil hajati fihi ila qarinatin aw 'ala manquli anhu istishaban lil mawdu'in lil mawdu'i lahu awalan. Misaluhuma ra'aitu wasadan wa sallaitu ay hayawanan muftarishan wa da'awtu bi khairin ay salamatin minhu wa yahtamilu rajula syuja'a wa salata syar'iyata. Wahwa dan bermula dianya artinya majad dan bermula nakal yang dimaklumkan akannya nakal daripada sebut tiap-tiap daripada hakikat syar'iyah wa nawah langsung hakikat syar'iyah urfiyah. Benar? Apa? Ya, cocok nawaw. Karena kun min zikri kullin. Min zikri kullin. Minal haqiqati syar'iyyati wa haqiqati urfiyati. Cocok ada waw. Daripada sebut tiap-tiap daripada hakikat syar'iyyah dan hakikat urfiyah. Jadi timbul debatan bagaimana Imam Zakaria menyebut wal majazu wan naqlu padahal nakal tidak pernah disebutkan sebelumnya. Yang lebih cocok adalah menjelaskan dulu apa itu nakal, kemudian barulah mengatakan wal majad wan naqlu khilaful asli. Maka untuk menghilangkan debatan kritikan tersebut Imam Zakaria mengatakan wan naqlu al ma'lumu. Memang secara sharih tidak pernah disebutkan nakal, akan tetapi nakal dapat dimaklumkan daripada penyebutan hakikat syar'iyah dan daripada penyebutan hakikat urfiyah. Mengapa? Karena pada nakal terdapat intiqal daripada makna lughawi kepada makna mangkul ilaih. Apa bedanya antara majaz dan nakal? Jadi suatu lafal yang memiliki beberapa makna, apabila kedua makna tersebut adalah hakikat, sama-sama hakikat, maka dia adalah istirak. Jika kedua makna tersebut atau lebih, bukan hakikat keduanya. Bukan hakikat keduanya. Apabila kedua makna daripada suatu lafal bukan hakikat keduanya, timbul penafsilan. Apabila ditinggalkan akan makna maudhu'lah. Apabila ditutupkan hujira, inturika, jika ditinggalkan akan makna maudhu'lah. Au hujira atau dikuncikan, ditahankan akan makna maudhu'lah. Maka dia dinamakan dengan nakal. Apabila makna maudhu'lah tidak ditinggalkan, masih diperhatikan kepada makna maudhu'lah, maka dia dinamakan dengan majaz dan hakikat. Yang intinya pada nakal dan majaz terdapat sama-sama intiqal daripada makna maudhu'lah. Apa bedanya? Pada majaz tidak ditinggalkan akan makna maudhu'lah, pada nakal ditinggalkan akan makna maudhu'lah. Khilaful asli itu khilaf asal, artinya ar-rajih, asal yang rajih. Asal yang rajih. Asal yang rajih yang asal. Sebenarnya karena nakal dan majaz itu bukan lagi asal, karena asalnya adalah hakikat dan mangkul an. Fa idza tamala lafdzun ma'nahu al-haqiqi wal majazi wa mangkul an wa ilaih. Apabila ihtimal oleh lafal akan maknanya lafal yang hakiki dan majazi. Ihtimal suatu lafal hakiki, ihtimal lafal kepada makna hakiki dan kepada makna majazi. Au mangkul'an wa ilaih, dan
atau ihtimal lafal kepada mangkulan dan mangkul ilaih pada konteks nakal. Pada yang pertama, ma'nahul hakiki wal majazi pada konteks majazi, majaz. Yang kedua, mangkulan wa ilaih itu pada konteks nakal. Fal aslu, maka bermula asal itu hamalnya lafal di atas hakiki. Hamal lafal di atas hakiki. Li'adami hajati fihi ila karinatin, karena tiada butuh fihi padanya hakiki kepada karina. Sedangkan majaz butuh kepada karina. Ihtimal, makna lafal tersebut apakah makna hakiki atau makna majazi? Maka lafal tersebut diprioritaskan kepada makna hakiki. Mengapa? Karena isti'mal hakiki tidak butuh kepada karina. Sedangkan isti'mal majazi butuh kepada karina. Wala mangkulan, dan dihamalkan lafal di atas mangkulan pada masalah nakal, pada konteks nakal. Ihtimal, makna lafal tersebut apakah makna mangkul ilaih atau makna mangkulan? Maka ketika ihtimal kepada makna mangkulan dan makna mangkul ilaih, lafal tersebut dihamalkan kepada makna mangkulan istishaban, karena istishab mengembalikan bagi makna maudhu'lah awalan. Karena makna mangkulan adalah makna maudhu'lah awalan. Kah? Kanan? Kah? Misalnya bermula contoh keduanya. Contoh satu lafal ihtimal kepada hakikat dan majaz, dan satu lafal ihtimal kepada hakikat, kepada mangkulan dan mangkul ilaih. Ra'aitu asadan wa sallaitu, aku lihat akan asad dan aku salat. Artinya haiwanan muftarisyan, tafsir kepada makna asadan. Wa da'autu bi khairin, aku berdoa dengan kebaikan, tafsir bagi sallaitu. Artinya salamatin minhu, akan keselamatan minhu daripadanya seorang. Itu mana da'autu bi khairin. Apa makna da'autu bi khairin? Da'autu bi salamatin minhu. Wayah tamilu, dan ihtimal ianya. Contoh ihtimal ia lafal akar rajulun syuja pada contoh asad. Pada asad ihtimal kepada rajulun syuja. Wassalatu syar'iyyah, wassalata syar'iyyah, dan akan salat yang syar'iyyah, dan akan salat yang syar'iyyah. Kale ihtimal akan salat yang syar'iyyah. Ka lafal asad ihtimal kepada makna majaz, yaitu rajulun syuja, dan ihtimal kepada haiwanul muftarih, maka dihamalkan di atas makna haiwanul muftarih. Mengapa? Karena haiwanul muftarih adalah makna hakikat tidak butuh kepada karina. Dan contoh yang kedua, da'autu ihtimal kepada makna salaitu, ihtimal kepada makna doa bi khair, dan ihtimal kepada salat syar'iyyah. Ya, dihamalkan di atas makna mangkulan, yaitu doa bi khair. Ka pendapat yang mengatakan ra'aitu asadan, ini adalah pendapat usuliyun yang mengatakan bahwa sah ihtimal kepada majaz walaupun tidak ada karina. Ihtimal juga kepada majaz walaupun tidak ada karina. Kalian. Nah, Brian. Bentuk nakal yang tidak. Memindahkan suatu lafal daripada makna maudhu'lah awalan kepada makna maudhu'lah saniyan tanpa lagi mulahazah kepada makna maudhu'lah awalan. Itu adalah nakal. Perpindahan daripada makna maudhu'lah awalan kepada makna maudhu'lah saniyan, tetap mempertimbangkan bagi makna maudhu'lah awalan, itu dinamakan dengan majaz. Jadi ketika mengintikalkan suatu lafal kepada makna maudhu'lah saniyan tanpa lagi mulahazah memerhatikan bagi makna maudhu'lah awalan, itu adalah dinamakan dengan nakal. Contoh majaz. Ketika asad mengistimalkan kepada makna rajulun syuja, itu tetap mempertimbangkan bagi makna maudhu'lah awalan. Ketika menakalkan makna salah kepada makna
af'alul maksus tanpa lagi mengiktibarkan makna doa bi khair. Di alakahnya gitu. Jadi nyona alakahnya di dalam kategori majaz. Ah. Alakah di dalam kategori nakal. Nakal. Nakalnya juga bisa dikatakan sebagai hakikat urfiah. Nakal, hakikat urfiah. Yang mata itu tukar dilekut wan naklu al maklum min dikri kullin dalam jadi syar'iyati wal urfiyati. Sama dengan itu hakikah syar'iyah wal urfiyahnya kan juga kira sebagai nakal sih. Dilekut oleh kan nakal yang tak maklum daripada sebut tiap-tiap daripada hakikah syar'iyah dan urfiyah. Ya, sekira-kira apabila meninggalkan makna maudhu'lah awalan, maka dia bisa dikatakan sebagai nakal. Karena perbedaan antara majaz dan nakal yaitu hanya dari segi menutup makna maudhu'lah awalan atau tidak. Ketika meninggalkan makna maudhu'lah awalan, sama dengan dia adalah nakal. Apabila tidak meninggalkan makna maudhu'lah awalan, maka dia adalah majaz. Nakal itu naruh pada yang murtajal. Naruh kepada yang murtajal. Karena lafaz yang dinakalkan pada makna maudhu'lah pada makna lain punya munasabah ikut mangkul dengan nama sabab ikut murtajal. Oh ya, nya nak tafsilan lah mah. Ya, nak tafsilan lah. Jadi ketika terdapat suatu lafaz yang memiliki makna hakikat keduanya sama dengan dia adalah istirak. Jika makna keduanya bukan hakikat, jika kedua makna bukan hakikat, maka jika tidak ditinggalkan makna maudhu'lah awalan, maka dia adalah majaz. Jika ditinggalkan makna maudhu'lah awalan, maka jika terdapat munasabah, maka dia adalah mangkul atau nakal. Jika tidak terdapat munasabah, maka dinamakan dengan murtajal. Pak nombor Pak? Ya. Ka nak? Ka. Guna menentukan hakikat syariah. Jadi kena takrif lagi tahap nafat kena ada takrif. Nanti takrif dengan istilah takatub, istilah si mufatih yang menyampaikan yang contoh mesti hakikat syariah. Di sini dari logat berpindah kepada syariah, dari doa bil khair berpindah kepada aqwal wa af'al. Jadi kan menurut logat aqwal wal af'al ni kan kaitan dengan majaz itu. Menurut majaznya ni guna mulahadzah kepada makna awalan. Man guna contoh doa bil khair kata as-salahnya kata manai dengan aqwal wa af'al sedangkan hanali munasabah hanali mulahadzah Baca contoh. pada awalan. Man kan juga dikira sebagai majaz. Hukum majaz. Baiklah mulahadzah kepada doa bil khair pada nakal. Nakal tidak lagi meninggalkan makna doa bil khair. Kan lagi takrif dalam nafat. Dari nafat lagi ada dua buah takrif. Yang seandainya digunakan aqwal wa af'al asalahnya berarti itu menurut logatnya majaz. Karena menurut logat doa bil khair yang hakikat sedangkan doa bil khair asalahnya berpindah kepada aqwal wa af'al. Di sini hanya mulahadzah kepada makna awalan iaitu doa bil khair. Maka dikira sebagai majaz. Nya mahnali mulahadzah kepada doa bil khair. Lagi penyampaian Romno kamu Nakal yang hanali mulahadzah kepada doa bil khair. Nakal yang hanali mulahadzah kepada makna awalan. Majaz ya tetap mulahadzah kepada makna awalan. Contohnya ada yang kita melakukan tafsir nakal. Contoh dah? Contoh doa ya. Doa. Salahnya. Ya doa salah apabila ketika mengistimalkan kepada aqwal maksus tetap mengiktibarkan makna doa bi khair, maka
dia adalah majaz apabila tidak lagi mengiktibarkan mulahazah, apabila meninggalkan makna asal tanpa mengiktibarkan mulahazah lagi kepada makna asal, sebenarnya dia adalah nakal. Jadi tinjauan mulahadahnya orang segi tu takalim yang sampaikan ya. Nak alakah di sini nak titik kesamaan di antara makna awalan dengan makna tani. Yang kemudian sepakat menua apabila meninggalkan makna asal, apabila meninggalkan makna asal terdapat munasabah, maka dia adalah mangkul. Memang munasabah terdapat antara makna mangkulan dan makna mangkul ilaih, terdapat munasabah, akan tetapi tidak lagi mulahazah kepada makna mangkulan. Memang munasabah nah. Mulahazah aja. Memang munasabah memang nah. Karena pada mangkul memang disyaratkan harusnya munasabah. Cuma karena mulahazah kepada makna mula awalah. Kale fahamluhu apa ya? Wal majad wan nakal aula minal istira, dan bermula majad dan nakal itu lebih aula daripada istira. Faiza tafriq, maka apabila ihtimal oleh lafal yang bermula dengan lafal itu hakikat pada makna, ayakuna fi akhar hakikatan wa majazan au hakikatan au mangkulan. Ayakuna akan bahwa maf'ul ihtamala, maka apabila ihtimal oleh satu lafal yang bermula dengan lafal itu hakikat pada satu makna, ihtimal akan bahwa ada yang lafal fil akhar pada makna yang lain, itu hakikat dan majaz, atau itu hakikat atau dan itu mangkul. Jadi ada dua konteks, ada dua surah. Surah yang pertama, suatu lafal, sebuah lafal sepakat bahawa salah satu maknanya hakikat, yang diihtimalkan makna yang lain. Apakah makna yang lain adalah makna hakikat atau makna majaz? Apabila makna yang lain adalah hakikat, sama dengan lafal tersebut termasuk lafal istira. Apabila makna yang lain adalah makna majaz, sama dengan lafal tersebut adalah makna majaz hakikat. Jelas? Surah pertama ya. Surah yang kedua, ihtimal suatu lafal. Suatu lafal sudah tertentu bahawa makna yang pertama adalah makna hakikat. Cuma diihtimalkan diihtimalkan makna yang lain. Apakah makna yang lain itu adalah makna hakikat atau makna mangkul? Jika makna yang lain adalah hakikat, sama dengan lafal tersebut adalah lafal mustarak. Apabila makna yang lain adalah makna mangkul, sama dengan lafal tersebut adalah lafal nakal. Jelas, dua konteks. Kamu. Kak. Dan bermula majaz dan nakal itu lebih aula daripada istira. Maka apabila ihtimal oleh lafal bermula dengan lafal itu hakikat pada makna, akan bahawa ada yang lafal pada yang lain itu hakikat dan majaz, atau itu hakikat dan mangkul. Fahamluhu alal majaz wal mangkul aula min hamlihi ala hakikat. Maka bermula hamalnya lafal di atas majaz atau mangkul itu lebih aula daripada hamalnya lafal di atas hakikat al-muaddi yang membawaki ianya hamal di atas hakikat kepada istira. Jadi menghamalkan lafal kepada makna yang lain adalah majaz pada konteks yang pertama, atau menghamal di atas makna yang lain sebagai mangkul di atas pada surah yang kedua, itu lebih aula daripada menghamal di atas hakikat. Mengapa? Karena ketika menghamal di atas hakikat akan membuat bahawa lafal tersebut adalah lafal istira. Jelas? Karena ketika menghamal di atas makna hakikat, sama dengan lafal tersebut adalah lafal istira, karena memiliki dua makna hakikat. Apabila memiliki dua makna hakikat, sama dengan lafalnya adalah lafal istira. Mengapa? Li'annal majaz. Mengapa lebih aula menghamal di atas makna majaz ketimbang menghamal di atas makna hakikat? Li'anna majaz, karena majaz itu lebih aglab, lebih prioritas daripada mustarak. Karena lebih prioritas majaz ketimbang mustarak. Wujud lafal majaz itu lebih banyak daripada wujud lafal mustarak. Maka apabila ihtimal dua perkara, maka dihamalkan kepada yang lebih besar potensi kebenarannya. Jelas? Karena potensi kebenaran ketika menghamal di atas majaz itu lebih besar
daripada potensi kebenaran ketika menghamal di atas istira. Mengapa? Karena wujud majaz lebih banyak daripada wujud mustarak. Jelas kah? Jadi wajah aulawiyah majaz karena majaz aghlab daripada mustarak. Jelas. Wal mangkul, dan karena bahwa sungguh mangkul itu tidak ditegahkan akan beramal bihi dengannya mangkul. Karena ketika menghamal suatu lafal di atas mangkul itu tidak ada penegah untuk beramal dengan mangkul. Lil afrad madlulihi li ilat li ifrad li adalah ta'lil kepada la yamtani. Mengapa tidak tertegah beramal dengan mangkul? Li ifrad li ittihad. Li ifrad ay li ittihad. Karena bersatu madlulnya mangkul sebelum nakal dan sesudahnya nakal. Sebelum nakal dan sesudahnya nakal. Dengan sebalik mustarak. Lafal mangkul sebelum dinakal sama dengan madlulnya satu. Sesudah nakal madlulnya juga satu. Apabila madlul daripada suatu lafal adalah satu, sama dengan langsung bisa beramal. Sebelum nakal madlulnya satu. Sesudah nakal madlulnya satu. Karena madlulnya adalah satu, sama dengan langsung boleh beramal. Bi khilafil mustarak, dengan sebalik mustarak. Dengan sebalik mustarak yang tidak diamalkan akannya mustarak, yang tidak diamalkan bihi dengannya mustarak, kecuali dengan karina yang mentakyin ianya karina akan salah satu dua makna. Misalnya karina tidak bisa langsung beramal. Ketika suatu lafal ihtimal kepada dua makna, tidak bisa langsung beramal. Baru bisa beramal dengan mustarak apabila ada indikasi, ada karinah-karinah yang mentajinkan maksud daripada salah satu dua makna mustarak. Illa kecuali idza kila, jika berpijak dengan hamalnya mustarak di atas keduanya. Jika kita berpijak boleh beramal dengan lafal mustarak dengan dua makna walaupun tidak ada karinah. Oh, yang kapare. Anak khilaf kan. Sama dengan ya silahkan mengatakan bahwa istirak lebih aula. Atau ya sejajar antara istirak dan nakal. Bukan majaz, antara istirak dan nakal. Atau istirak dengan istirak dan majaz ya. Di atas pendapat illa idza kila bihamlihi alaihima, sama dengan antara istirak dan nakal setara. Karena mangkul langsung beramal, istirak juga langsung beramal walaupun tidak ada karina. Menyebab majaz berada sama no? Aglab. Sama dengan menyebab majaz. Matang majaz berada lebih tinggi. Sama dengan berpijak di atas pendapat ki. Yang paling aula adalah majaz. Kemudian di bawahnya setara antara nakal dan istirak. Kamu. Kah? Fa'awalukan nikah. Maka bermula contoh yang pertama itu seperti nikah. Nikah adalah ihtimal kepada dua maknanya adalah makna hakikat atau dua maknanya adalah majaz hakikat. Seperti nikah, hakikat pada akad. Ya, sepakat bahwa nikah adalah hakikat pada akad. Lagi majaz pada watak. Khilaf. Seperti nikah, hakikat pada akad, majaz pada watak. Wakilah dan dikatakan orang sebalik, hakikat pada watak, majaz pada akad. Wakilah dan dikatakan orang mustarak dan antara keduanya.
Fahuwa maka bermula adanya lafal nikah itu hakikat pada salah satu keduanya lagi diihtimalkan bagi hakikat dan majaz pada yang lain. Maka di ketika itu dihamalkan lafal tersebut kepada makna pertama adalah makna hakikat, makna yang lain adalah makna majaz. Wasani dan bermula yang kedua kazakah seperti zakah hakikat fin nima penuma. Nama artinya ziyadah lagi diihtimalkan pada barang yang keluar ianya barang daripada harta. Li mutalak bagi muhtamil bagi hakikat dan nakal. Maka ketika itu dihamalkan lafal zakat kepada makna nama secara hakikat dan kepada makna ma yukhraju minal mali secara nakal. Jelas? Ihtimal, hakikat dan nakal. Maka dihamalkan di atas nakal. Ajarannya. Moho. Arah aja moho. Namanya? Guna boleh beralasan mangkul. Hah? Mangkulnya hendak tertegah beramal dengan mangkul karena bersatu madlul pada sebelum nakal dan sesudah nakal. Bukan gambaran ini bersatu madlul mangkulan dan mangkul ini. Satu makna. Lafal nakal sebelum terjadi nakal madlulnya satu. Sudah nakal madlulnya juga satu. Kamu mana? Kesama makna satu makna. Ittihad madlul. Maknanya satu madlul. Ketika sebelum nakal madlulnya satu. Enggak sudah nakal madlulnya yang lain cuma satu sih. Benar. Kan sama madlul. Sebelum nakal nyan madlul, oleh nakal nyan madlul kenyan surah. Surah haji adalah sebelum nakal madlulnya satu. Sesudah nakal madlulnya satu, cuma madlul yang lain. Bukan sama madlul, tapi sama-sama satu madlul. Bukan sama madlul, tapi sama-sama satu madlul. Kamu apa? Jadi benar tak artikan ifratnya dengan makna ittihad. Bersatu madlul. Jadi bersatu madlulnya madlul yang sebelum nakal dan sesudahnya nakal yang sabuk makna aja gitu. Mana? Kibat. Nyo mau balik surau. Ittihad madlul adalah sama-sama memiliki satu makna walaupun makna yang berbeda. Bukan sama makna. Nah, gaya bahasa yang lebih mudah dan sederhana. Sederhana kan? Kamu. Bersatu madlul. Coba mana bersatu madlul? Bukan sama madlulnya. Tapi sama-sama memiliki satu madlul yang berbeda. Contoh pada shalah apabila dikatakan bahwanya nakal sama dengan lafal shalah sebelum dinakal, maka maknanya adalah satu, yaitu doa akhir. Sudah nakal, maknanya juga satu, yaitu aqwalul maksus. Kainan. Wa taksis aula minhuma dan bermula taksis itu lebih aula daripada keduanya, artinya daripada majaz dan nakal. Taksis lebih aula daripada majaz dan nakal. Faidah tamalal kalam, maka apabila ihtimal oleh kalam. Jadi pada contoh yang pertama pada masalah aulawiyah majaz dan nakal mengibaratkan dengan lafzun. Fa idzah tamala lafzun. Pada masalah aulawiyah taksis mengibaratkan dengan kalam. Apa? Karena taksis hanya terdapat pada kalam. Faidah tamalal kalam taksisan wa majazan, maka apabila ihtimal oleh kalam akan taksis dan akan ke majaz atau akan taksis dan nakal, fahamluhu ala taksis, maka bermula hamalnya kalam ala taksis itu lebih aula. Menghamal kalam ala taksis lebih aula. Amal awalu. Adapun bermula yang pertama, menghamalkan kalam di atas taksis lebih aula daripada menghamal kalam di atas majaz. Pertanyaan pertama, menghamal kalam di atas taksis lebih aula daripada menghamal kalam di atas majaz. Falita ayyunil baki, karena tertayin ketinggalan minal am daripada am sesudah taksis. Karena tertayin yang tersisa.
Sedangkan majaz tidak tertayin yang tersisa bi khilafil majaz. Dengan sebalik majaz yang kadang-kadang tidak tertayin ianya baki. Yang tersisa daripada majaz kadang-kadang tidak tertayin. Yang tertayin hanyalah menafikan makna hakikat. Sedangkan majaz terkadang memiliki beberapa makna, maka tidak tertayin. Contoh, ra'aitu ustazi. Misalnya ada seseorang, dia memiliki 3 ustaz, Zaid, Umar, Bakar. Ra'aitu ustazi illa Zaidan. Maka yang pasti yang tidak dia lihat adalah ra'aitu ustazi. Ma ra'aitu ustazi illa Zaidan gitu. Ma ra'aitu ustazi illa Zaidan. Sama dengan yang dia lihat adalah si Zaid dan si Bakar. Jelas, jelas. Ustazi. Ma ra'aitu ustazi illa Zaidan. Siapakah ustazi yang dia lihat? Ma ra'aitu. Oh, ma. Gitu. Ma ra'aitu ustazi illa Zaidan. Sama dengan siapa yang dia lihat? Si Zaid tu. Karena sudah ditakhsiskan. Yang dilihat hanya si Zaid tu. Jelas kah? Ha. Atau ra'aitu ustazi illa Zaidan. Ustaz, dia memiliki 3 ustaz. Yang dia lihat adalah Ustaz Bakar dan Ustaz Umar. Ustaz Zaid tidak pernah dia lihat. Jelas, tertain, tertentu. Kale. Adapun bermula yang pertama li ta'ayyunil baqi, karena tertayin yang tersisa daripada taksis. Yang tersisa karena tertayin yang tersisa daripada am sudah taksis. Sudah taksis ya tertayin siapa yang tersisa. Dengan sebalik majaz kadang-kadang tidak tertayin. Majaz kadang tidak tertayin. Majaz kadang tidak tertayin. Mengapa? Karena dia terdapat karinah mani'ah tapi tidak terdapat karinah muayyanah. Terdapat karinah mani'ah tapi terkadang tidak terdapat karinah muayyanah. Maka majaz tersebut tidak tertayin. Mengapa? Karena tidak diperdapatkan karinah muayyanah walaupun diperdapatkan karinah mani'ah. Karena karinah mani'ah dia tidak mentayinkan murad. Karinah mani'ah hanya memanek daripada iradah mana awal, iradah mana hakiki. Dengan sebalik majaz kadang-kadang tidak tertayin ianya majaz dengan bahwa ya ta'addadu, berta'addud ianya mana majaz wala karinata, dan hana jenis karinah yang mentayin ianya karinah. Contoh, ra'aitu bahra yadhiku, atau ra'aitul bahra yashrabu, atau ra'aitul bahra yakul. Aku lihat laut yang sedang makan. Sama dengan bahra majaz. Mengapa? Karena bahra tidak bisa diiradahkan makna hakiki karena terdapat karinah yang menegah daripada iradah makna hakiki, yaitu yakulu atau yashrabu atau yadhaku. Karena laut ham keke, laut ham keke maju, laut ham KJI. Akan tetapi masih istirak. Apakah yang dimaksud dengan bahra adalah kasirul ibni, banyak anak, atau kasirul mali, atau kasirul ilmi? Masih tidak tertayin. Majaz tapi belum tertayin. Mengapa tidak tertayin? Karena belum ada karinah muayyanah walaupun sudah ada karinah mani'ah. Setiap karinah mani'ah belum tentu karinah muayyanah. Setiap karinah muayyanah sudah pasti karinah mani'ah. Karena contoh, ra'aitul bahra yudarisu kitab mustasfa. Sama dengan sudah tertain bahwa maksud daripada bahra adalah man kasura ilmu, orang yang banyak ilmu. Tertain. Apa karinahnya? Yudarisul kitab mustasfa. Hai kitab mustasfa tak hai. Mungkin awak tadi baca kitab mustasfa. Ngale. Apa karinah mani'ah? Eta yudarisu ilah. Apa karinah muayyanah? Ya yudarisu ilah. Dia adalah karinah mani'ah, dia adalah karinah muayyanah. Kadang-kadang dia adalah karinah mani'ah dan dia adalah karinah muayyanah. Kadang-kadang ada karinah mani'ah, ada karinah muayyanah. Contoh, ra'aitu bahra contoh sih yang karinah mani'ah. Yadkhulul imam summa yudarisu. Sebenarnya yadkhulul imam adalah karinah mani'ah, yudarisu kan adalah karinah muayyanah.
Kadang-kadang berpisah, kadang-kadang ittihad. Wa amasani, adapun bermula yang kedua, mengapa menghamal di atas taksis lebih aula daripada nakal? Fali salamati, karena sejahtera taksis daripada izalah, nasah artinya izalah, daripada menghilangkan makna awal dengan sebalik nakal. Karena nakal yaitu menghilangkan makna awal, meninggalkan makna awal, menutup makna awal, membuang makna awal. Berbeda dengan taksis. Taksis tidak membuang makna awal, mana awal, mana maudhu'lah awalan. Fal awalu, maka bermula contoh yang pertama itu ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan daripada barang-barang yang tidak disebutkan akan nama Allah alaihi di atasnya barang. Qala Hanafiyu, berkatalah Hanafi, artinya mimma, daripada barang ya lam yutalafat, tidak dilafatkan bitasmiyah, dengan bismillah, inda zabihi, di ketika sembelihnya barang. Jadi maksud daripada mimma lam yuzkar ismullah alaihi artinya adalah mimma lam yutalafat bitasmiyah inda zabihi. Kale yang jelas, mimma lam yuzkar ismullah, tidak disebutkan nama Allah, yaitu tidak dibacakan bismillah. Wa khusa, dan dikhususkan minhu, daripadanya barang, akan orang lupanya bismillah, akan orang lupanya tasmiyah. Sama dengan orang yang lupa membaca tasmiyah ketika zabhi, maka halal mazbuh, mazbuhnya tetap halal. Adapun orang yang sengaja meninggalkan tasmiyah, maka mazbuhnya adalah haram. Jelas? Jelas? Mengapa? Karena haram memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika sembelih. Ada dua. Tidak disebutkan secara sengaja, tidak disebutkan karena lupa. Sama dengan jangan kalian makan daripada barang haram memakan mazbuh yang tidak disebutkan nama Allah secara sengaja. Ditaksiskan daripadanya akan orang lupa yang tasmiyah. Maka halallah zabiyah. Zabiyah bermakna madbuh. Madbuhnya si nasi. Orang yang lupa membaca tasmiyah itu halal dimakan. Karena ada hadis zabihatu muslim, bang. Zabihatu muslim, bang ada je. Halalun. Nah. Kemana ni? Kau tidak zabihatul muslim. Betul, zabihatul muslim. Zabihatul muslim halalun. Bermula sembelihan orang muslim itu halal. Karena hadis Nabi zabihatul muslim halal. Sama dengan zabihatul muslim. Sembelihan orang muslim halal. Apakah disebutkan bismillah atau tidak disebutkan bismillah? Jadi mengkomparasikan antara dua dalil. Ada hadis yang mengatakan halal zabih muslim, ada yang mengatakan haram memakan zabih yang tidak dibacakan basmalah. Sehingga hasil komparasi yang mentafsirkan ayat wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi, yaitu haram memakan sembelihan orang Islam yang sengaja tidak membacakan basmalah. Karena ada satu hadis yang mengatakan zabihatul muslim halal. Apakah membaca basmalah atau tidak? Umum ini. Umum dari segi halal. Cuma khusus ide muslim, khusus
Muslim. Orang kafir menyembelih, membaca basmalah sah. Ni kafir kitabi. Yang mana? Yang mana kah? Yang. Hai, yang mana? Yang apa? Ka lihat lapis. Wa qala ghairu. Dan berkatalah selainnya Hanafi. Artinya mimman lam yuzbah. Artinya mimma la yuzkarismullah alaih. Artinya mimma lam yuzbah. Mimma lam yuzbah. Sama dengan majaz. Ta'biran, nisbah ta'bir daripada dibhi, daripada zabhi, daripada menyembelih, mengibaratkan daripada zabhi dengan barang yang menyertai ianya barang akannya zabhi. Galiban pada kebiasaan minat tasmiyah. Jadi dalam ayat mengibaratkan tasmiyah, mengibaratkan baca basmalah daripada zabhi. Sama dengan majaz. Majaz alakahnya adalah mujawarah. Mengapa? Karena berhampiran sembelih dan membaca nama Allah itu adalah berhampiran. Jadi mengibaratkan daripada zabhi dengan sesuatu yang menyertai zabhi secara kaliban. Secara kebiasaan ketika zabhi terdapat tasmiyah, dan tasmiyah adalah mukarana dengan zabhi. Sama dengan untuk makna zabhi diibaratkan dengan tasmiyah. Majaz alakahnya mujawarah. Maka tidak halallah. Maka kesimpulan dari dua tafsiran, maka tidak halallah sembelihan daripada orang sengaja bagi meninggalkannya tasmiyah di atas yang pertama, ketiadaan yang kedua. Ketiadaan yang kedua karena makna mimma lam yuzbah, mimma lam yuzkar ismullah, artinya mimma lam yuzbah. Sama dengan jika sudah disembelihkan walaupun tidak dibacakan basmalah ya tetap halal, karena maksud mimma lam yuzkar ismullah artinya mimma lam yuzbah. Sedangkan yang pertama mimma lam yuzkar yaitu ya jelas hakikat mimma lam yutalaffat bi tasmiyah. Itu boleh Pak. Matan lam tahqiq meliput mimma lam yutalaffat bil basmalah bi tasmiyah. Bitasmiyah. Bil basmalah. Bitasmiyah. Khilaf lafzi mana sabah? Kan sesuai lah mereka yang akan ada tahqiq. Ya. Hai nyo bitasmiyah no. Orang ron ora. Hai bil basmalah je si. Hai bil basmalah je si untuk kepastian. Hai sudah kalian manuskrip ulang lah kah? Angkaren tha angku che kaya the kita gupertu tahke punya kan dalam nuskahnya mana dalam nuskahnya mudi gupertu atra khilaf yang kita pe nah keren punya kan nuskah A nulis bil tasmiyah, nuskah B bil basmalah kun le che kaya the wa fi A hai A yang istilah ro aku wa fi nuskati A lam nuskah A bil tasmiyah kita pe je petu Tepek betul nuskah aja. Oh nya. Wa fi nuskah B bil basmalah menyentuh. Gupetu ditepek yo memang keren dah. Terus kuna dari emangnya kan tahqiqan yang lu bacanya kan tahqiqan kayak saya hasil pengamatan sekilas tahqiqan kayak saya memang luar biasa. Betul-betul teliti. Ubah hari gue tadi mi hanam pu sabah kalimat nah. Yang minggu dah hanak tumleh. Mi hanam pu sabah kalimat. Itu kuna bedang ada yo alah kaji. Jadi memang luar biasa. Yang hakke yang terkenal di Indonesia. Kiasnya sahabat itu Ibnu Harjo kan bul yang mutuh orang ada orang yang mutuh tak ke kitabnya dibaca sama sebuah dunia tapi ibu hari-hari yang mutuh udah ini bak duitnya apa nih anak tu gaya abu yang mengganggu dia apa standar katanya orang apa standarnya baru berkah baru malim 6 tahun pun kayak idangnya yang cakawah
Kadang kadang jut. Nah, orang jut hapu tak. Terus gampang luar biasa dimuliakan. Jaro-jaro balik lagi ki balik. Yang pernah pandangan berkah tak ada. Yang ke berkah tanda kiamat. Ai mah kena biuro akhiran orang yang bersuara orang jahil yang dimuliakan. Jadi menyenai pegang orang sapu dan kumah tapi berkah tak. Yang malih mana tapi berkah tak ada. Tak ada berkah. Yang ke berkah tanda kiamat. Kalenan. Wakala khairu kauka. Fala tahillu, maka tidak halallah dzabih. Artinya mazbuh daripada orang sengaja bagi tinggalnya tasmiyah alal awal di atas pendapat yang pertama. Karena pendapat yang pertama mengkhususkan yaitu nasi. Orang yang lupa membaca tasmiyah itu halal. Dunasani ketiada yang kedua. Karena ya disembelihkan. Cuma bismillah tidak dibaca, beda. Punya lagi yang konteks toh berpegang, yaitu berpegang yang pertama, ihtimal kepada taksis dan majaz, maka ihtimal kepada taksis. Bapil. Ini bak zabihatul muslim halalun kan ada orang sengaja. Ya? Bak zabihatul muslim halalun orang sengaja. Gimana sih? Kan zabihatul muslim halalun. Maksud orang ini sengaja nak bismillah. Di Islam kan dia tak ada hadisnya kan tak apa hajat. Dia pajuh sih. Man punya fala tahilu zat al-muqtabali zarkihi ala awal lanjut pajuh apa? Orang ya Dia gunakan bak taksis hadis. Hadis kan mentafsirkan ayat. Dia juga dengan cara hadis zabihatul muslim halalun. Awatnya kan muslim kan itim kepada orang sengaja sih. Ya. Man pakan hino la tahilu zabihah dia ada dapat pertama. Jadi wala takulu, jangan kalian makan. Ayat, jangan kalian makan daripada sembelihan yang tidak dibacakan basmalah, Sama dengan ini umum kah? Tidak dibacakan basmalah. Apakah sengaja atau tidak sengaja? Umum ini. Apakah sengaja atau tidak sengaja? Ide muslim, zabihatul muslim halal, ide umum. Umum dari segi apakah dibacakan dibacakan basmalah atau tidak? Apakah sengaja atau tidak? Ini najah umum. Ini juga najihat umum. Umum ini tidak membacakan basmalah sengaja atau tidak sengaja. Maka menurut pandangan hasil pengamatan pemikiran Abu Hanifah, komparasi antara ayat dan hadis mentaksiskan la takulu di sini dengan nasi, mengkhususkan nasi. Jadi pernyataan Padahal kan ada pegang taksisnya dengan hadis. Zabihatul muslim halalun. Apa kan orang yang sengaja tinggal bismillah kan halal syid kan juga. Tidaklah dari hadisnya. Nanti bisa aman hadisnya untuk menyata pegah antara hadis je mengatakan urang yang tinggal basmalah halal syid. Main no pegah haram. Ini haram kah? Ni kalau dia memang halal. Ni ada kalau ngono. Haram. Haram kah? Urangnya hana baca basmalah. Hadis je halal. Ngayat. Haram. Haram kah? Haram. Jangan kalian makan sembelihan yang tidak dibacakan basmalah. Haram. No, right. Jadi kan hadisnya hadis am di sini. Cuma dengan ini perlu sebuah hadis yang mentaksis hadis yang amin. Kebancaran tu orang yang tua yang hana baca basmalah nya juga halal sih.
tak kalau dari hadis wala tak kulunya baik tua ataupun hana tua atih nama hana baca basmalah tetap hana hali. Sama dengan hadis lain yang menjadi mukhassis yang dipertaksis hadisnya berarti hana mandung orang yang hana baca basmalahnya hana hali sembelihan tapi hali kepada orang yang hana baca basmalah tua tu alasan itu tua. Sama dengan dabihatul muslim halalunnya hana indikasi bahawa saji di sini dapat mentakiskan hadisnya wala tak kulunya. Oh ayat. Ya. Salah pula. Ya. Bukan masa ditaksis li rufi'ah an ummati al-khat aw nisyan sebabnya masalah nisyan. Ya. Taksis taksis bil akli. Mukhasis alat taksis berapa? Ayat, hadis, ijma dan akli. Taksis bil akli. Kullu syai'in halikun. Yang didasarkan dengan akal. Setiap sesuatu kenyang. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu ya binasa. Didasarkan oleh akal. Kenyang. Kullu syai'in fan. Kullu syai'in fan. Setiap sesuatu binasa. Didasarkan oleh akal bahwa Allah hana binasa. Walaupun syai'in kita mau Allah, kita mau sifat Allah, kita mau surga, kita mau neraka, tapi akal mentaksiskan Allah hana binasa. Ini mukhasis sih. Ada dukul pernah juga. Nah, ada mukhasis. Nah. Jika lain mah pasti sih. Ya mungkin boleh jadi taksis bil akli atau taksis dengan dalil yang lain ada. Boleh jadi rufi'ah ummati kata uwan nisyan. Atau perkara rukhsah nah termasuk nisyan hana. Nisyan kan sebab rukhsah. Yang sebab rukhsah adalah darurah, masyakah, safar, sakit, dan pula juhboh. Sebab rukhsah. Jalan. Nah, termasuk nisyan. Wafil ayat dan sampai pada ayat ta'wilun akhar takaltu fil hasyiah. Nah, ta'wil yang lain yang aku sebut dalam hasyiah. Wasani dan bermula yang kedua itu seperti firman Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a, menghalalkan oleh Allah akan bai'. Faqila maka dikatakan orang huwa dia yang bai' itu mubadalah. Allah menghalalkan bai' mutlakan secara mutlak. Mutlakan apakah bai' yang fasid atau tiada fasid. Bai' artinya mubadalah, barter, barter. Wa khussa minhu fasid, maka dikhususkan minhu daripadanya bai' akan yang fasid. Allah menghalalkan bai', dikhususkan daripadanya akan yang fasid, sama dengan Allah hanya menghalalkan bai' yang sahih. Kale. Yang taksis. Wakila dikatakan orang dinakalkan akan bai' pada syarak kepada yang berhimpun bagi syarak sah. Maksud bai' ini adalah kan mubadalah. Karena mubadalah sudah dinakal kepada makna al-mustajmi'i li syurutis sihah. Nakal. Bukan lagi makna mubadalah, tapi di
nakal kepada mustajmi' li syuruti sihah. Sama dengan dihalalkan, menghalal oleh Allah akan artinya yang menghimpun bagi segala syarat sah. Wahuma dan bermula keduanya dua pendapat itu qaulani li Syafi'i, bagi Syafi'i. Fama yusaku. Maka bermula barang yang diragukan pada istijma'i, menghimpunnya, lengkapnya barang laha baginya syurutus sihah, itu halal. Jadi sesuatu terdapat akad yang timbul keraguan apakah istijma' li syurutis sihah atau tidak, maka tersebut, akad tersebut adalah halal. Wayasihu, mengapa halal? Yahilu halal. Halal. Di atas pendapat yang kedua. Yahilu, atas mah. Halal dan sah di atas yang pertama. Lianna asal, karena asal tiada fasidnya karena asal tiada fasidnya dunasani ketiadaan yang kedua. Lianna asla, karena asal tiada istijma'nya, asal laha baginya syurutis sihah. Sama dengan dua-duanya adalah kembali istishab asal. Dalil keduanya pendapat ki pertama dan pendapat ki yang kedua sama, yaitu istishab asal. Tapi menghasilkan hukum yang berbeda karena hamal lafal di atas makna yang berbeda. Pendapat yang pertama menghamal di atas taksis, pendapat yang kedua menghamal di atas nakal. Ketika lafal dihamalkan di atas taksis, makna adalah mubadalah, dikhususkan akan yang fasid. Fama syukka fi istijma'ihi laha yahilu wa yasihu al awal. Sah di atas yang pertama. Alasannya karena asal tiada fasid. Karena asal tiada fasid. Karena makna daripada adalah mubadalah. Karena mubadalah. Asal mubadalah tiada fasid. Makna yang kedua menakalkan makna kepada istijma' bagi syarat. Mengatakan tidak sah. Mengapa? Karena asal tiada istijma' bagi syarat. Asal mubadalah. Asal mubadalah hana fasid. Benar. Kakak? Wallahu a'lam bishawab, walahi marji'ul ma'ab. Apa yang jawab dia? Ada. Ini mah. Nah, acara mana di Basnas. Laucu. Sikah berapa? Berapa? Hau kah? Wal ilmu. Thôi là 2 là các bạn không? Rồi. Bây giờ là các bạn. Có bên cột. Hả? Có em ạ. Thôi vào điên con. Đấy là cái bếp làm. Trả lưu Messi vừa. Pando melalui apa dia kan? Pando beli. Hả? Không lắm à? Được địa chị rồi. Ta phải Messi gì á? Thêm Ronaldo rồi đó. Em mắt Pando melalui apa kan? Hah? Mas Dan penonton film yang belah? Mana? Ada Mas Dan.
Beras sibuk lah ya mas ya. Umpa sibuk dia orang lah. Hmm? Home. Mana? Nah, ulang-ulang dah. Ulang. Đâu là đi dùng á? Lần nào? Để trốn tự một lần á. Tadi kita pulang lain lah. Itu ni Habis, dah mat. Tuan nak pulang tu? Tak apa. baru mulai kuas ni. Mah dah lah. Tuan nak pulang tu? Tak apa. Okey. Johar nak pulang lagi. Kita pulang rumah macam. Mungkin londong roti.